Hai guys, welcome to my vlog. So hari ini aku akan ajak kalian jalan-jalan ke suatu tempat yang penuh dengan tradisi, hijau, dan lestari. Di manakah itu? Di sawah. Nah, selain ke sawah, aku juga akan mengenalin kalian salah satu musik tradisional Bali, yaitu genderwayang. Mau tahu keseruannya? Ayo tonton sampai habis. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nugusta Sintama Dewi, nomor absen 26 dari kelas 12 F52. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penelitian mengenai kearifan lokal yang ada di Bali. Dalam penelitian ini, saya mengambil dua tema. Yang pertama adalah tema kearifan lokal Subak dan yang kedua adalah tema kearifan lokal genderwayang. Sebelum itu, apa sih itu kearifan lokal? Nah, kearifan lokal adalah aturan, tradisi, kebiasaan dalam suatu daerah yang sudah ada sejak dari dulu dan dijaga oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, adapun fungsi dari kearifan lokal, yang pertama, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, yang kedua, berfungsi sebagai ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan yang ketiga, sebagai penguat solidaritas masyarakat. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu petani mengenai kearifan lokal Subak yang ada di lingkungan Banjar Silungan Letun Hubud. Yuk simak wawancaranya. Oke teman-teman, sekarang aku lagi OTW menuju lokasi penelitian yaitu Subak Dukuh yang berlokasi di Gang Ting Pentung, Banjar Silungan Letun Hubud. Subak ini berada di area persawahan, jadi aksesnya masuk gang kecil. Sambil jalan ke lokasinya, nanti aku bakal jelasin sedikit tentang Subak dan kenapa sih sistem ini penting banget buat petani di Bali. Subak adalah sistem pengairan sawah tradisional di Bali yang sudah ada sejak abad ke-11. Bahkan diperkirakan mulai berkembang sekitar tahun 678 Masehi. Subak berfungsi untuk mengatur pembagian air irigasi secara adil agar semua sawah petani mendapatkan air yang cukup. Namun, Subak bukan hanya sistem pengairan, melainkan juga organisasi sosial dan keagamaan yang dijalankan berdasarkan filosofi Trihita Karana. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan disebut parahyangan, yang diwujudkan melalui upacara adat sebelum dan sesudah masa tanam. Yang kedua, pawongan. Hubungan manusia dengan sesama manusia terlihat dari kerjasama dan musyawarah antar petani dalam mengatur pembagian air. Dan yang ketiga, palemahan. Hubungan manusia dengan alam yang tercermin dari cara masyarakat menjaga sawah dan saluran irigasi agar tetap lestari. Halo teman-teman, sekarang saya sudah berada di Subak Dukuh, Banjar Silungan Letun Hubud. Di samping saya sekarang sudah ada petani yang biasanya mengurus Subak ini. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Apakah bisa perkenalan diri dulu Bapak? Bisa. Nama saya Gusti Ngurah Dano sebagai Wakil Pekaseh Subak Dukuh. Umurnya? Umurnya 62 tahun. Baik, pertanyaan yang pertama, Subak ini sudah ada sejak kapan ya Bapak? Subak ini ada setelah Indonesia merdeka. Baik, pertanyaan yang kedua, manfaat Subak bagi petani apa ya Bapak? Mengatur saluran air dengan baik supaya tanaman padi bisa subur. Yang ketiga, apakah ada bantuan dari desa atau pemerintah? Ada berupa pupuk bersubsidi dan traktor. Selanjutnya, masalah yang sering dihadapi petani mengenai Subak ini apa ya? Masalah hama berupa hama tikus dan walang sangit. Untuk sekarang, air sawahnya ini lancar apa enggak ya Pak? Iya, lancar. Selanjutnya, kalau ada masalah seperti masalah air, biasanya diselesaikannya dengan bagaimana ya? Dengan bergotong royong bersama-sama dengan petani. Baik, pertanyaan yang terakhir, apakah di sekitaran Subak ini masih ada petani-petani muda? Ada berapa orang, umurnya sekitar 30 tahunan.
Baik, segitu saja wawancara yang saya lakukan pada hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om, Santi, Santi, Santi Om. Om Santi 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 Om. Nah, teman-teman, itu dia nih wawancara aku dengan Bapak Petani. Selanjutnya, ayo ikuti aku untuk wawancara yang kedua. Nah, pada video di atas, aku lagi OTW ke tempat narasumber yang kedua yang berlokasi di Jalan Anak Agung Gede Rai, Banjar Silungan, Lotundo, Ubud. Gender wayang adalah salah satu gamelan tradisional Bali yang biasanya digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang dan berbagai upacara adat seperti Dewoyatnya dan Manusayatnya. Gamelan ini sudah ada sejak sekitar abad ke-14 dan sekarang masih tetap dimainkan oleh masyarakat Bali. Selain sebagai pengiring upacara, gender wayang juga mengajarkan nilai kebersamaan, kedisiplinan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik teman-teman, saya sekarang sudah berada di tempat narasumber yaitu di Banjar Silungan, Lotundo, Ubud. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Hari ini saya ingin mewawancarai mengenai gender wayang. Apakah boleh? Silahkan. Bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Igusti Rahmadi Suyaso. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Bapak. Yang pertama, sejak kapan Bapak mulai belajar gender wayang? Saya belajar gender wayang sejak umur 5 tahun. Baik, pertanyaan yang kedua, siapa yang mengajarkan Bapak bermain gender wayang? Gender wayang itu merupakan warisan dari kakek dan dilanjutkan ke bapak, dan bapak melanjutkan ke saya. Jadi Bapak Adi yang mengajarkan? Ya. Baik, pertanyaan yang ketiga, biasanya gender wayang dimainkan pada acara apa saja ya? Biasanya di Bali itu gender wayang dimainkan pada acara potong gigi, upacara di pura, atau di rumah masing-masing. Pertanyaan yang keempat, kenapa gender wayang masih penting dimainkan sampai sekarang? Karena itu merupakan gender wayang itu merupakan warisan leluhur yang perlu dilestarikan dan dijaga keasliannya. Menurut Bapak, sekarang susah nggak mencari anak muda yang mau belajar gender wayang? Pada umumnya agak susah sih, tapi biasanya kalau yang penting dia itu ada niat dan kemauan. Kebetulan saya juga punya murid dari SMP yang mau belajar gender wayang. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa dilakukan agar gender wayang tetap dilestarikan? Dengan mengajarkan dan mengenalkan gender wayang kepada generasi muda agar tetap dipelajari supaya tidak punah. Nah, sekian wawancara yang telah saya lakukan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Nah, itu dia nih penelitian yang sudah saya lakukan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Nah teman-teman, sampai segini dulu ya video vlog jalan-jalan kita pada hari ini. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa terinspirasi untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang ada di Bali. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih dan see you.